Ia mengerang saat tim eksekusi masuk. Kaki dan tangan Edith diikat saat ia dibawa ke sebuah bilik tempat tiang gantung menunggu. Dan dalam hitungan detik, Edith pun meninggal dunia. Halo, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Di video kali ini akan menceritakan mengenai seorang wanita Inggris yang dihukum mati karena telah berselingkuh dengan pria yang lebih muda. Ia tetap menerima hukuman sekalipun tidak ditemukan bukti yang menguatkan hukuman tersebut. Lalu bagaimana kisahnya? Langsung saja yuk kita simak ceritanya. Edith Graydon adalah seorang wanita yang menginginkan kehidupan yang berbeda dari nasib wanita kelas pekerja kebanyakan. Edith lahir di Manor Park, pinggiran timur kota London pada hari Natal tahun 1893. Ia merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Sebagai anak sulung, Edith membantu ibunya untuk mengurus adik perempuannya dan 3 adik laki-lakinya. Setelah menamatkan sekolah, wanita berambisius dan pintar itu pindah ke kota besar untuk mencari kerja. Edith bergabung dengan perusahaan pembuat topi grosir Carlton and Pryor yang berlokasi di Barbican. Di sana, dia dengan cepat naik jabatan sebagai kepala pengadaan. Pada Januari 1916, Edith menikah dengan petugas pengiriman bernama Percy Thompson. Mereka membeli rumah di 41 Kensington Gardens di Ilford, yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat mereka berdua dibesarkan. Karena memiliki gaji yang lebih tinggi dibanding dengan suami dan juga ayahnya, Edith berkontribusi lebih terhadap setengah biaya pembelian untuk rumah itu, yaitu seharga 250 pound sterling. Dan meskipun sertifikat rumah tetap harus atas nama Percy. Sebagai perempuan muda yang baru menikah, ia diharapkan dapat tenang dalam kehidupan rumah tangga dan menjadi seorang ibu. Tetapi Edith mempunyai keinginan lain. Edith adalah seorang penari yang mumpuni dan kerap menikmati malam hari di hotel dan ruang dansa terbaik di London. Sebuah tempat tidak biasa bagi orang-orang dengan status sosial seperti Edith. Ia juga sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya di teater, bioskop, dan juga restoran sekitar area West End. Edith adalah sosok yang sangat modern, semacam gadis Grazia, yaitu seorang wanita yang bergaya modis yang biasanya terpampang di sampul majalah Italia. Edith seorang gadis kota. Dia ambisius, aspirasional, dan dia ingin memiliki rumahnya sendiri. Hal yang menjadi kenyataan meskipun harus atas nama suaminya. Edith tidak mau dibatasi oleh norma sosial saat itu. Bukanlah istri biasa. Ia memiliki seorang kekasih tampan dan menawan yang usianya 8 tahun lebih muda darinya. Frederick Bywaters dikenal dengan keluarga Graydon karena ia satu kelas dengan adik laki-laki Edith. Pada usia 13 tahun, Freddie meninggalkan London untuk bergabung dengan Angkatan Laut Inggris. Saat berkunjung ke rumahnya pada bulan Juni 1921, ia diundang ke Isle of Wight untuk liburan seminggu bersama Percy, Edith, dan adik perempuan Edith, yaitu Avis Graydon. Pada akhir liburan, hubungan asmara sembunyi-sembunyi dimulai antara Freddie dan Edith, dan semakin berkembang kala Freddie diundang untuk menginap bersama keluarga Thompson selama beberapa minggu. Freddie akhirnya meninggalkan kediaman Thompson setelah sebuah perselisihan dengan Percy yang terkadang bersikap kasar terhadap Edith. Dalam sebuah pertengkaran, Edith dilempar ke seberang ruangan oleh Percy sampai menderita luka parah. Karena Freddie sering pergi jauh, kedua kekasih itu menulis surat kepada satu sama lain. Edith meminta surat-surat tersebut segera dimusnahkan setelah dibaca. Tulisan Edith menampilkan curahan emosi dan beralih antara fakta dan fantasi. Dalam satu surat, dia melompat dari menggambarkan seluk-beluk kehidupan sehari-hari hingga mengungkapkan pemikiran yang sangat pribadi. Ada pula isi surat yang memuat pikiran kejam,
Sebagai seseorang yang gemar membaca kisah fiksi, Edith terkadang membayangkan dirinya sebagai karakter dalam novel yang mengisyaratkan ingin menyingkirkan Percy. Pada 3 Oktober tahun 1922, Edith dan Percy menonton pertunjukan komedi The Deepers yang digelar di Teater Criterion dekat Piccadilly Circus. Setelah menonton pertunjukan, mereka menumpang kereta bawah tanah ke jalan Liverpool sebelum naik kereta ke Ilford. Saat mereka sedang berjalan di jalan Belgrave, seorang pria menerobos pasangan itu. Saat pertama kali diinterogasi, Edith memberitahu polisi bahwa dia dihempaskan dan kemudian menemukan suaminya terbaring di tanah. Kemudian seorang dokter ditelepon untuk memeriksa, namun sayang Percy dinyatakan meninggal. Awalnya, pria berusia 32 tahun itu dianggap meninggal karena pendarahan mendadak. Namun, ketika tubuhnya diperiksa kembali oleh polisi, ditemukan luka pisau di lehernya. Pada siang hari, darahnya terlihat berceceran di jalan sepanjang 13 meter. Saudara laki-laki Percy menyuruh polisi untuk bicara dengan Freddie yang sudah kembali ke kota kurang dari 2 minggu sebelumnya. Polisi lalu membongkar kamar pria berusia 20 tahun itu di rumah ibunya dan menemukan surat cinta dari Edith. Di kantor polisi Ilford, para detektif mengatur supaya Edith dan Freddie dapat bertatap muka satu sama lain dengan harapan hal itu akan memberatkan hati Edith. Namun setelah pertemuan itu, Edith meratap, "Mengapa dia melakukannya? Aku tidak ingin dia melakukannya. Ya Tuhan, apa yang bisa aku lakukan? Aku harus mengungkapkan kebenaran." Kabin Freddie di kapal Morea digeledah dan lebih banyak surat cinta ditemukan dalam kotak terkunci, termasuk surat-surat yang berisi keinginan Edith untuk menyingkirkan suaminya. Freddie tidak membantah telah menikam Percy, tetapi ia mengklaim bahwa suami Edith menyerang terlebih dahulu dan ia bermaksud untuk membela diri. Ketika ia diberitahu oleh polisi bahwa Edith juga akan didakwa dengan pembunuhan, Freddie menjawab, "Mengapa dia? Nyonya Thompson tidak mengetahui gerak-gerik saya." Akhirnya pada tanggal 6 Desember tahun 1922, Edith dan Freddie digiring ke dalam ruang pengadilan untuk menjalani sidang kasus pembunuhan suami Edith. Kerumunan orang berkumpul lebih awal di luar pengadilan London yang terkenal itu. Pada penghujung sidang yang telah digelar selama 9 hari, sejumlah pria pengangguran mengantri di luar gedung itu setiap malam. Kemudian esok paginya, mereka akan menjual posisi antrian mereka pada orang-orang yang ingin melihat proses sidang dengan harga di atas rata-rata gaji mingguan karyawan di Inggris saat itu. Selama sidang, suasana di pengadilan memiliki atmosfer seperti malam pertama sebuah pagelaran. Dan ada banyak sekali wanita sosialita, pencari sensasi. Mereka semua bersikap seolah-olah ini adalah suatu pertunjukan yang kursinya telah mereka bayar. Mereka sangat berantusias. Dan bukan hanya mereka, para seniman dari Madame Tussauds, yaitu sebuah museum patung lilin terkenal, turut hadir di ruang sidang pertama. Mereka mensketsa wujud kedua terdakwa dengan harapan dapat memuat mereka sebagai patung tambahan di dalam Chamber of Horrors atau ruangan horor mereka. Awalnya, sebagai bukti penting dalam penuntutan, kutipan dari surat cinta para terdakwa dibacakan terang-terangan di ruang sidang. Namun reaksi peserta sidang menjadi sangat chaos, hingga para juri diminta untuk membacakan surat-surat itu dalam hati. Pelaksanaan sidang yang dilakukan setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama hanya menumbuhkan kebencian masyarakat terhadap Edith. Narasinya menyebutkan bahwa Inggris dipenuhi oleh banyak janda akibat perang. Dan di sini ada wanita muda yang angkuh dan egois dari latar belakang sederhana tapi memiliki segala-galanya. Kecantikan, rumah yang indah, uang, suami yang baik, makan malam mewah, teater, dan pesta dansa.
Namun lihat apa yang dia lakukan. Satu pria baik ternyata tidak cukup untuknya. Di sisi lain, masyarakat justru mengagumi Freddy dan sangat tidak menyukai Edith, seorang wanita yang merayu pria muda sehingga memicu reaksi berantai yang mengakibatkan kematian satu orang pria dan hukuman bagi seorang pemuda. Kebencian publik terhadap Edith jelas tercermin pada sosok Hakim Justice Sherman yang berulang kali menyela jaksa penuntut saat sidang. Ketika memberikan kesimpulannya, ia mengatakan pada para panelis juri mengenai perzinahan yang dilakukan Edith. Bukti yang memberatkan Edith sangat lemah. Tubuh Percy diperiksa untuk mencari racun dan serpihan kaca, akan tetapi tidak ditemukan. Hal ini dilakukan atas dasar kecurigaan yang mereka temui dari tulisan Edith pada surat cinta yang dia tulis untuk Freddy. Edith kemudian berdiri di podium untuk memberikan bukti kalau ia tidak bersalah. Tapi Edith melakukan kesalahan besar yang membuat penuntut memanipulasi apa yang Edith tulis di dalam surat. Mereka membentuk narasi palsu dan menciptakan periode waktu yang menyesatkan untuk menjebaknya. Akhirnya, juri keluar dengan kesimpulan pada tanggal 11 Desember 1922. Setelah mempertimbangkan selama 2 jam, Edith yang ketakutan harus setengah digendong masuk kembali ke pengadilan untuk diberitahu bahwa ia dan Freddy dinyatakan bersalah atas meninggalnya Percy. Edith menjerit parau saat ia dibawa ke sel penjara. Sebuah petisi yang meminta agar Freddy tidak dihukum mati ditandatangani lebih dari 1 juta orang. Namun di sisi lain, Edith tidak menerima simpati semacam itu. Para wanita membencinya karena mereka takut. Mereka mengira Edith merupakan seorang wanita yang disukai banyak pria. Dan ia dituduh membawa masalah serta tidak pantas untuk dikasihani. Beberapa artikel opini muncul di koran. Sebagian besar dari media berisi kata-kata pedas. Tidak ada keadaan dalam kasus ini yang bisa membangkitkan simpati sekecil apapun untuk Edith, tulis Rebecca West dari The Times. Seseorang yang mengaku dirinya feminis bahkan menulis bahwa Edith adalah anak malang, sampah kecil yang mengejutkan. Edith sempat menulis surat dari penjara menyoroti penderitaan seorang wanita yang menghadapi pemusnahan. Dalam satu surat kepada orang tuanya, Edith menulis, "Hari ini terasa seperti akhir dari segalanya. Aku tidak bisa berpikir. Aku hanya menghadap dinding yang kosong dan tebal, yang tidak dapat ditembus oleh mata maupun pikiranku. Bukan dalam kekuatan ataupun kesadaranku. Bahkan hukuman ini harus mewakili sesuatu yang tidak aku lakukan dan tidak aku ketahui, baik sebelumnya ataupun pada saat itu." Setiap perempuan yang dijatuhi hukuman mati selama dekade sebelumnya telah dibebaskan, namun permohonan atas nama Edith ditolak. Banyak perubahan-perubahan hukum yang sengaja dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri hanya untuk memastikan bahwa Edith tetap akan dieksekusi, dan itu benar-benar sangat menakutkan. Perzinahan Edith dipandang sebagai serangan terhadap moralitas, yakni jenis perilaku yang dianggap berisiko menghancurkan institusi pernikahan dan menghancurkan segala hal yang baik. Akhirnya pada tanggal 9 Januari 1923, Edith Thompson dan kekasihnya, Frederick Boy Waters, dihukum mati karena tuduhan membunuh suami Edith. Padahal tidak ditemukan bukti bahwa Edith tahu suaminya akan ditikam. Algojo dan para asistennya hadir tepat waktu di salah satu sel penjara Holloway, London. Pada Selasa pagi yang dingin, di depan mereka terdapat Edith Thompson. Wanita muda berusia 29 tahun itu terbaring lunglai, hampir tak sadarkan diri setelah berhari-hari disuntik obat penenang. Ia mengerang saat tim eksekusi masuk. Kaki dan tangan Edith diikat saat ia dibawa ke sebuah bilik tempat tiang gantung menunggu. Dan dalam hitungan detik, Edith pun meninggal dunia. Setelahnya, lelang barang-barang keluarga Thompson pun digelar pada September 1923.
lelang berjalan dengan keriuhan. Banyak orang datang ke pekarangan dan jalanan di depan rumah untuk membeli barang-barang milik Edith. Salah satu petugas lelang mengatakan, bahkan daun di semak-semak dipetik habis karena orang-orang yang datang ingin mengatakan kepada teman-teman mereka kalau mereka memiliki sesuatu dari rumah Edith. Patung lilin Edith dan Freddy menjadi atraksi utama di Madame Tussauds. Hal ini membuktikan bahwa daya tarik kasus ini tampaknya tidak akan ada habisnya. Patung lilin tersebut akhirnya diturunkan dari Chamber of Horrors pada tahun 1980-an. Patung-patung mereka sekarang tersimpan di arsip. Lilinnya rusak dan catnya terkelupas. Profesor Rhyn Weiss, seorang penulis kisah Edith Thompson, bertahun-tahun telah berupaya agar Edith diampuni. Hingga pada tahun 2018, keinginannya terkabul. Tubuh Edith akhirnya dimakamkan kembali bersama orang tuanya di pemakaman kota London, yaitu Manor Park. Profesor Rhyn Weiss mengatakan, "Saya berharap dapat memenuhi keinginan ibunya yang sekarat. Sekarang, setidaknya dia sudah bersama kembali dengan mereka." Demikian video kali ini, semoga dapat menghibur kalian semua ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye now.